Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolilia Anissa Ulfa. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran kelas 4 fase B bab 8 membangun masyarakat yang beradab, topik norma dan adat istiadat di daerahku. Apa sih yang dimaksud dengan norma itu? Norma adalah suatu aturan yang berlaku di suatu wilayah atau di suatu daerah itu sendiri. Nah, seberapa penting atau seberapa bergunanya norma itu? Norma itu sendiri berguna untuk menjaga serta mengatur masyarakat Indonesia supaya mereka itu tidak menyimpang dan tidak mencemari nama baik suatu komunitas itu sendiri. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan adat istiadat itu? Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Adat istiadat pada dasarnya merupakan sebuah budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha untuk diterapkan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh norma terlebih dahulu, yaitu norma di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah menghormati bapak dan ibu guru. Yang kedua, berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, memakai seragam dengan lengkap. Yang keempat, melakukan piket kelas. Kemudian di lingkungan masyarakat, yang pertama yaitu mengucap salam ketika hendak berkunjung ke rumah tetangga. Yang kedua adalah melakukan ronda malam sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, suatu norma itu harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan sanksi sosial maupun sanksi secara fisik. Di sini kita akan membahas mengenai norma adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada manene dari suku Toraja. Ritual ini dilakukan untuk membersihkan jasad para leluhur yang telah beratus tahun meninggal dunia. Yang kedua ada berobosan dari suku Jawa, di mana norma adat ini keluarga dari orang yang meninggal atau orang yang ditinggalkan itu berjalan melewati keranda mayat atau keranda jenazah orang yang telah meninggal tersebut. Norma adat yang selanjutnya adalah Tedak Sinten yang berasal dari suku Jawa, bisa kita lihat di gambar berikut. Nah, upacara Tedak Sinten itu adalah adat untuk bayi turun tanah sebagai peringatan bagi manusia untuk memaknai pentingnya hidup di atas bumi. Kemudian yang kedua ada Titi Mentawai yang berasal dari Sumatera Barat, yang dimana norma adat ini untuk mengetahui atau untuk menunjukkan identitas dengan cara mengukir tubuhnya dengan jarum kayu seperti pada gambar berikut. Norma adat yang selanjutnya yaitu adalah kendurenan atau kenduren yang berasal dari suku Jawa. Kenduren itu sendiri tradisi mengundang kerabat untuk selamatan sebagai rasa syukur dan duduk melingkari nasi tumpeng. Kemudian ada Sebabanten yang berasal dari suku Baduy di Banten. Nah, norma adat masyarakat suku Baduy ini adalah dengan cara berjalan kaki membawa seserahan yang digunakan atau yang biasanya itu digunakan untuk bersilaturahmi seperti pada gambar berikut. Kemudian di sini ada adat istiadat di Indonesia. Yang pertama ada di Bali yang biasanya kita kenal dengan sebutan ngaben, yaitu prosesi upacara pembakaran mayat oleh masyarakat Hindu yang ada di Bali. Tujuannya adalah untuk menyucikan roh dan untuk mempercepat kembalinya jasad ke alam. Yang kedua ada tingkepan yang berasal dari suku Jawa. Nah, upacara tradisi ini mendoakan bayi yang masih dalam kandungan yang dimana ia masih berusia 7 bulan. Adat istiadat selanjutnya yaitu karapan sapi yang berasal dari suku Madura. Nah, perlombaan pacuan sapi di mana sepasang sapi itu menarik sebuah kereta yang terbuat dari kayu dipacu lomba adu cepat. Tradisi ini mengandung nilai budaya yakni kerja keras, kerjasama, dan juga sportivitas. Kemudian ada Rambu Solo yang berasal dari suku Toraja, di mana upacara adat pemakaman yang dilakukan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun semenjak orang tersebut meninggal dunia. Nah, bisa kita lihat pada gambar-gambar berikut.
Adat istiadat selanjutnya yaitu ruatan dari suku Jawa, yaitu upacara adat yang bertujuan untuk mensucikan seseorang atau lingkungan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu diri sendiri, lingkungan, serta daerah asal-usul mereka. Nah, tradisi ini berasal dari cerita wayang dengan tokoh Murwakala. Kemudian ada pasola yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut masa tanam, yang dilakukan dengan cara melempar lembing dengan menunggangi kuda. Nah, tradisi ini dipercaya masyarakat setempat untuk hasil pertanian nantinya yang akan melimpah. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.